Alhamdulillah pemirsa, kembali lagi bersama kami tentunya di Senja Berkah. Pasti berkah. Wah, luar biasa sekali ya. Sebelumnya kita udah bahas-bahas nih mengenai sabar dalam ujian. Rupanya ilmunya sangat bermanfaat banget kan. Nah, dari tadi kita bertiga tanya-tanya terus nih ke Pak Ustadz. Terus kayaknya gimana? Enak nih perasaan. kayaknya kali ini Saira ya? tanyanya ke kalian berdua deh. Apa itu sih? mohon maaf. Pertanyaannya. Jangan terlalu lihat pinter banget kita ya nanti. Iya, aduh nanti pemirsa tahu kita sejenius itu. Oh gitu, baiklah. Ini kalau kalian gak tahu, wah kebangetan sih. Nah ini tuh tentang kisah yang terkenal banget nih. Pokoknya tiap kita ngaji ataupun dengar ceramah pasti ada aja cerita ini. Tentang kisah seorang rasul yang sabar banget. Padahal sudah dicaci maki, tapi sabar. Itu loh cerita kisah rasul yang pokoknya sabar banget, udah dicaci maki, udah diludahin kasih tapi tetap sabar. Banyak nih. Kanjeng Nabi nggak sih Rasulullah? Siapa ya? Kayaknya bukan. Siapa Kalau ya? yang caci maki. Nabi Khidir bukan Nabi mana lagi? Jauh banget ya. Siapa ya? Kayaknya Nabi Daud. Ya. Bapak gimana Bapak? Bener gak sih? Ih benar dong, kita nggak mungkin salah. Tuh, kita mah nggak pernah salah ya, jarang sih biasanya. Ya baik, kaitannya dengan nabi, tentunya semua nabi pun ya bersabar. Ini karakter mulia yang setiap nabi miliki. Namun salah satunya yang paling populer yang sering diceritakan yaitu Nabiullah Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Salah jawaban kita. Nah itu ya. Salah. Sebenarnya Nabi Daud pun sabar, Sabar, ya. Pak. Namun yang tadi sesuai dengan pertanyaan Saira ya, ada beberapa hal hikmah yang harus kita ambil dari cerita kisah ya, kisah bukan cerita lagi, ini kisah yang nyata. Nabi Muhammad luar biasa sabarnya. Dikala dicaci, ia tidak balik mencaci. Kemudian ia dicela, ia tidak balik untuk mencela. Tapi dia sabar senantiasa dengan ketenangannya. Dikala diludahi, ia tidak balik marah dengan fisik memukul atau lain sebagainya. Maka dari itu pemirsa dan rekan kami ini di studio ya, Sesera dan Kang Diki serta Dara, kita harus mencontoh. Ini contoh dari baginda Nabi Muhammad. Ini kisah seorang nenek Yahudi, nenek-nenek lagi ya. Kalau kita tonjok mungkin langsung pingsan, bahkan bisa meninggal. Ya, udah nenek kasihan kan. Nabi Muhammad luar biasa sayangnya. Walaupun selama perjalanan Nabi Muhammad mengantarkan sang nenek ini ke rumahnya, ia terus dicaci. Tahu nggak Muhammad? Dia itu orang yang membuat agama baru. Dia itu membuat agama baru dan orangnya pembohong. Dan orangnya itu sangat jahat. Sementara yang dibicarakan itu adalah yang ada bersamanya yaitu Nabi Muhammad. Dia tidak melihat. Karena saat itu qadarullah yang orang Yahudi itu tidak bisa melihat Nabi Muhammad. Ya, punya kekurangan. Salah satunya daripada organ tubuhnya di matanya. Selama perjalanan terus dicaci, terus dimaki, dihina. Bayangkan kalau kondisinya itu Kang Diki, apa yang dilakukan? Emosi langsung. Enggak atuh senggol bacok. Lebih parah ya. Meternya mau dibacok. Lebih parah ya. Nah, inilah contoh bagi kita. Selama kita di dunia ini dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad. Ketika kita menghadapi orang yang mencaci maki kita, kita bukan marah, tapi kita tenang hati dan bersyukur, ya Allah, alhamdulillah masih ada yang mengingatkanku melalui cacian ini. Jangan sampai aku membuat sakit orang lain dengan mencaci seperti orang mencaciku. Itu hikmah bagi kita. Janganlah, oh seperti itu ya Allah, ternyata sangat sakitnya luar biasa dicaci dimaki oleh orang lain itu. Hikmahnya cuma sadar aja. Oh berarti jangan sampai aku itu menyakiti orang lain. Nabi Muhammad tidak memukul, tidak. Malah Nabi Muhammad menyuapinya. Kemudian ditanyalah oleh sang nenek itu. Wahai orang yang baik kepada Nabi Muhammad. Dari tadi aku ditemani ngobrol, kemudian kau melindungiku, kau mengantarkanku dengan penuh kasih sayang. Belum aku menyapa siapakah namamu wahai pemuda. Kemudian ia bilang, aku Muhammad bin Abdullah. Langsung nangis luar biasa. Kenapa? Sang nenek pun teriuh hatinya. Sementara aku dari tadi mencaci maki dirimu, sementara kau tidak balik mencaciku, malah kau menyayangiku. Langsung berikrarlah sang nenek itu dengan membacakan kalimat tauhid
asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ia langsung memeluk agama Islam. Inilah bentuk syiar dakwah baginda Nabi Muhammad, tidak sekedar memberikan teorinya saja, namun ia memberikan contoh untuk senantiasa bersabar. Jadi benar-benar Islam itu dia tidak ada kekerasan ya. tidak Betul, mengajarkan secara perlahan-perlahan. Betul. Luar biasa sekali ya. Sumpah ceritanya. Nah, ada Tapi apa ini nih? gini, jadi Apa ada nih? pertanyaan juga dari pemirsa ternyata Udah Pak Ustadz. masuk Oh, ya? gitu. Nggak Udah cuma ada yang kita masuk. doang ternyata. Banyak katanya Betul, loh. waduh. Ini kita Dari bakal siapa baca ini, dari Teh siapa Dara? dulu Oh, nih? ini dari Mbak Siti ini katanya ya. Mbak Waduh, Siti di suka mana tuh? jadi. Oke. Waduh. Katanya gini Cenah, bagaimana kesabaran dapat membantu kita tumbuh dan berkembang sebagai individu Cenah Bapak. Waduh, luar biasa Luar Mbak biasa Siti ya. sekali. Sebagai Mbak deh aku. Tumbuh kembang individu, bukan tumbuh berkembang badan. Bukan dong. Kak. Fotosintesis jadinya ya. Jadi tumbuh kembang di sini muncul kedewasaan. Semakin dewasa, ya bolehlah usia lebih muda, tapi keilmuan dan kesabaran tingkat tinggi. Ya, usia lebih muda, tapi kesabaran tingkat tinggi. Tingkat tinggi. Ya, mulai lagi nih clue yang baru. Usia muda, tapi kesabaran tingkat Tingkat tinggi tuh, slogan Jadi baru. intinya usia muda, tapi sabaran tingkat tinggi. Ini mengartikan bahwa kita itu dengan kesabaran di sini muncullah kedewasaan. Semakin berpikir dewasa, futuristik ke depan. Oh ya, hidup di dunia sementara, buat apa kita mencaci maki orang lain? Dengan sabar diri kita, menahan diri untuk tidak marah, menahan diri untuk tidak maksiat, menahan diri untuk tidak berbuat sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Nah inilah sabar juga. Jadi sabar itu ada sabar kepada maksiat, tidak bermaksiat. Sabar untuk menjalankan ketaatan, tenang, sholat ini sholat, lanjutkan itu kan. Kadang-kadang suka ada cobaan, nanti saja sholat, sabar. Yuk kita luangkan untuk sholat, ya kan. Kemudian sabar menerima apa? Musibah. 3 ya. Sabar ketika kita dicoba dengan maksiat, sabar menerima cobaan, satu lagi sabar untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ya, insya Allah orang yang sabar akan muncul kedewasaan yang dimana nanti akan lebih dekat lagi dengan Allah Ta'ala. Seperti itu. Seperti itu tuh ya Mbak Ternyata Siti ya kata Pak itu, Ustadz luar ya. biasa Luar biasa. sekali. Ini banyak banget Teh Syera. Ada siapa Betul. lagi? Ada Silakan, lagi? Teh Syera. Waduh, ini ada lagi nih dari Ibu siapa ini? Ibu Fahira katanya Pak Ustadz ya. Apa itu? Dari Ibu Fahira katanya di Cimahi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Nah gimana nih Pak Ustadz, kesabaran ini tuh dapat menjadi jalanan menuju kebahagiaan gitu. Apakah memang kesabaran ini dapat menjadi jalannya gitu atau gimana ini? Ya, dengan bersabar kita akan ditolong Allah. Ya, dengan ditolong Allah maka akan mendapatkan kebahagiaan. Allah juga mengingatkan dalam Quran tadi surah Al-Baqarah ayat 153. Betul. Meminta tolonglah pada Allah Ta'ala melalui perjalanan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu bersama orang-orang yang sobar. Jika Allah membersamainya, dikala ada kesulitan Allah ganti dengan kemudahan. Dikala ada kesedihan Allah ganti dengan kebahagiaan. Inilah orang yang sabar, yang insya Allah akan senantiasa ditolong oleh Allah Ta'ala. Tenang, dan tenang. Insya Allah akan muncul Kebahagiaan. Masya Ternyata Allah. seperti itu Tadi ya. kan udah nanya ini tete-tete ya sama Betul, mbak-mbak. betul. Ini ternyata masuk dari bapak-bapak. Ini tuh Masya Allah. Ini apa dari tuh? Bapak Supardi. Apa tuh? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mengapa kesabaran sering dikaitkan dengan kebijaksanaan dan kedewasaan? Wah pas banget ini. Ya tadi kan ya di notis ya kedewasaan. Ya. Ya usia ya. Ada kesabaran, kematangan, kedewasaan. Memang tingkat kesabaran itu kalau dikaitkan dengan usia, memang secara tidak langsung biasanya orang yang berpengalaman itu tingkat kesabarannya tinggi. Ya, beda dengan anak kecil. Makanya anak kecil itu harus dimaklum, ya. Anak kecil kok kamu nggak sabar-sabar terus sih, sabar, Dek. Akhirnya kebalik, orang yang ngingetin yang nggak sabar. Sabar, iya. Ya. Apalagi usia yang lanjut, semisalnya usia kisaran 40, 50. Ini udah berapa tahun ini?
Saya 17 Pak 17. Ustadz. Masih muda sisanya. gemes ya. Ini sisanya. Tingkat kedewasaan, dahulu. tingkat kedewasaannya biasanya udah mulai muncul, lebih tingkat tingginya udah mulai nih. Udah mulai. Kenapa? Karena daripada pengalamannya. Ya semakin banyak ujian yang kita lalui, maka semakin muncul kematangan kedewasaan pada diri kita. Sadar, ya Allah. Insya Allah nanti Allah akan berikan kebahagiaan yang tidak hanya sebentar, tapi abadan selamanya. Amin, amin. Insya Allah, amin, amin, amin. Masya Allah, luar biasa sekali ya pertanyaan banget. kita kali ini mengenai sabar dalam ujian. Tadi juga udah disinggung beberapa kisah mungkin ya dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan mungkin pemirsa seperti biasa dijeda dulu karena ada yang mau lewat. Mungkin pemirsa yang memang ingin bertanya-tanya ke kita ataupun ke Pak Ustadz mengenai pengetahuan agama Islam, boleh banget langsung aja kontak ke nomor 0813 9447 7912. Jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada doa bersama. Dan tetap bersama kami di Senja Berkah, pasti berkah.